Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama-sama dan berbagi ilmu. Di video kali ini kita akan membahas uji Engine Score kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami Engine Score kelompok eksperimen dan kontrol, maka pembahasan kita akan disertai dengan contoh atau langsung kita praktekkan. Dan seperti biasanya, layar kita bagi dua, sebelah untuk pedomannya yang ini, sebelahnya untuk prakteknya. Perhatikan tabel. Tabel ini menunjukkan desain penelitian yang berjudul perbandingan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dengan metode ceramah. Kelas metode TGT kita kasih kode 1, ini sebagai kelas eksperimen. Kelas metode ceramah kita kasih kode 2, ini adalah kelas kontrol. N atau respondennya tiap-tiap kelompok sebanyak 30 orang. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dan metode ceramah berdasarkan analisis Engine Score. HI, terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dan metode ceramah berdasarkan analisis Engine Score. Topik bahasan ada 5. Yang pertama, pahami konsep dasar Engine Score, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang berikutnya adalah uji asumsi, kemudian kaidah pengambilan keputusan, keempat prosedur SPSS atau statistik, Engine Score kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan terakhir adalah interpretasi. Yang harus kita persiapkan adalah data. Ini adalah datanya ya. Ini datanya. Ini adalah kelas metode TGT, ini kelas metode ceramah. Ini seperti ini. Respondennya ada 30, ini nilai pretest, nilai post-test, ini juga responden kelas metode ceramah, ini pretest, ini post-test. Ya. Kemudian ini untuk memudahkan melakukan analisis, ini kita gabungkan menjadi satu datanya. Ini kelas TGT, ini kelas ceramah. Ya. Oke, kita kembali kepada pedoman. Yang pertama, konsep dasar uji Engine Score, kelompok eksperimen, dan kelompok kontrol. Uji Engine Score merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya peningkatan hasil belajar peserta didik dari nilai pretest ke post-test dengan mempertimbangkan peluang peningkatan maksimal yang masih dapat dicapai. Metode ini diperkenalkan oleh Heck dan banyak dipergunakan dalam penelitian eksperimen di bidang pendidikan. Pada penelitian yang melibatkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang kita bahas sekarang ini di video ini, Engine Score dihitung secara terpisah. Jadi kita hitungnya terpisah, Engine Score kelas eksperimen, kemudian Engine Score kelas kontrol. Untuk setiap peserta didik pada kedua kelompok. Selanjutnya rata-rata Engine masing-masing kelompok dibandingkan untuk mengetahui kelompok mana yang mengalami peningkatan belajar lebih baik. Berikutnya adalah asumsi uji. Asumsi uji yang harus terpenuhi pada saat kita melakukan uji Engine Score, kelas eksperimen dan kelas kontrol itu adalah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai post-test kelompok eksperimen dengan rata-rata nilai post-test kelompok kontrol melalui uji independent sympathy test. Oleh karena itu, kalian semua harus nonton terlebih dulu video itu. Ini linknya nih supaya nyambung, supaya paham gitu ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan hasil uji independent sympathy test, ya, linknya ini, diperoleh nilai T hitung sebesar 15,386, sedangkan T tabelnya sebesar 2,00, sehingga T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HI diterima. Kemudian berdasarkan nilai signifikansi, nilai signya sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HI diterima. Dengan demikian, terdapat perbedaan rata-rata nilai IPS yang signifikan antara siswa yang belajar metode TGT dengan siswa yang belajar dengan menggunakan metode ceramah. Jadi, uji asumsinya sudah terpenuhi. Kita lanjutkan uji Engine Score. Kemudian, kaidah pengambilan keputusannya, ini rumusnya ini. Rumus menghitung Engine Score kelas eksperimen dan kelas kontrol sama formulanya. E ini adalah eksperimen, K ini adalah kontrol. Rumusnya adalah skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi skor ideal dikurangi skor pre-test. Jadi ulangi, rumusnya sama. Engine itu rumusnya adalah skor post-test dikurangi skor pre-test
dibagi skor ideal dikurangi skor pretest. Keterangannya, skor ideal adalah nilai maksimal yang tertinggi yang diperoleh oleh siswa, tentunya 100 nilai skor skor ideal itu. Skor post-test adalah nilai setelah perlakuan, maksudnya setelah melakukan pembelajaran dengan metode TGT dan metode ceramah. Skor pretest adalah nilai sebelum perlakuan, artinya nilai awal. Kelas eksperimen, K, kelas kontrol. Selanjutnya ini adalah kategorisasinya, nilai n-gain. Jika n-gain itu lebih besar dari 0,7, maka kategorinya tinggi. Kemudian n-gain itu di antara lebih besar sama dengan 0,3, tetapi lebih kecil sama dengan 0,7, kategorinya sedang. Kemudian n-gain lebih kecil dari 0,3, itu kategori rendah. Nah, kemudian kalau kita ingin lihat efektivitasnya dengan menggunakan n-gain prosentase, kalau n-gain prosentasenya di bawah 40%, maka kategorinya tidak efektif. Kalau n-gain prosentasenya itu 50 sampai 55%, maka kategorinya kurang efektif. Kalau n-gain itu prosentasenya 56 sampai 75%, itu kategori cukup efektif. Dan kalau n-gain prosentase lebih dari 75%, itu kategori efektif. Selanjutnya, prosedur SPSS uji N-gain score kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kembali kepada data. Ini data ya. Data tadi udah jelaskan digabungkan. Ini kita copy. Setelah kita copy, kemudian buka SPSS. Oke, sudah kita ganti semuanya ini. Gitu ya. Pokoknya ngikuti prosedur ini, ngikuti pedoman ini. Kalian ikuti, kemudian praktekkan, ikuti, praktekkan. Oke ya. Selanjutnya, setelah kita mengganti nama variabel, kita melakukan atau lakukan analisis n-gain score kelas eksperimen terlebih dahulu ini. Nah, ini ya. Ini juga ini di sini ada pedomannya. Kita lakukan, kita laksanakan aja dengan menu transform tentunya. Transform, compute variable, post test dikurang pretest. Nah, perlu saya sampaikan ini dalam mengisi target variabel jangan ada spasi. Kalau ada spasi nanti error ya. Kemudian kita isi numerik ekspresinya di sini expressionnya gitu ya. Klik ini post test gitu ya sesuai dengan target variabel. Kita pindahkan ke sini, kemudian kita kurangi, kemudian TGT nilai pretest. Oke. Kemudian kita oke. Ini kita minimize saja. Nah, ini sudah ketemu variabel baru, udah muncul variabel baru ya. Nah, ini variabel barunya nih. Kemudian kita lanjutkan menu transform, compute variable, gitu ya. Oke, ini juga sudah muncul. Kita lanjutkan, masih menu transform. Ya, ini n-gain score kelas eksperimen sudah muncul. Saya tekankan sekali lagi, pokoknya ikuti prosedur ini ya. Sama persis, kita tinggal langsung kita praktekkan. Setelah kelas eksperimen sudah selesai, sudah muncul n-gain score. Kita munculkan lagi n-gain score prosentasenya sama dengan menu transform.
Oke, lengkap sudah N-gain score dan N-gain persentase di kelas eksperimen. Sekarang kita masuk ke N-gain score dan N-gain persentase kelas kontrol. Prosesnya sama dengan yang kelas eksperimen. Menunya transform. Oke, N-gain score udah muncul. Nih kelas kontrol. Sekarang kita nyari persentasenya. Oke, udah lengkap semuanya. N-gain score kelas eksperimen sudah muncul. N-gain skor kelas kontrol juga muncul ini. Kemudian N-gain skor kelas N-gain prosentase kelas eksperimen muncul. N-gain prosentase kelas kontrol juga sudah muncul. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis. Analisis ini ya. Jadi analisisnya adalah langsung kita klik analyze, deskriptif, kemudian deskriptif. Muncul kotak variabel ini. Kemudian pindahkan N-gain score dan prosentase kelas eksperimen, kemudian N-gain score, N-gain prosentase kelas kontrol kita pindahkan sini, kemudian langsung oke. Ya, nah ini. Oke ya. Ini udah muncul output dari uji statistik deskriptif dari N-gain, baik skor ataupun N-gain persentase. Sekarang masuk tahapan berikutnya yaitu interpretasi. Interpretasi tentunya dikaitkan dengan kaidah. Kaidah mana? Yang ini kategorisasi ya. Oke, kita lanjutkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata N-gain score pada kelas eksperimen dengan menggunakan model TGT sebesar 0,7104. Nah ini TGT eksperimen nih 0,7104. Bagaimana kategorinya? Lihat kaidah. Kategorinya 0,704 kategorinya di sini. Di sini nih, karena lebih dari 0,7 berarti kategori tinggi. Nah, kemudian prosentasenya Engage score prosentasenya adalah 71,04. Kategori mana nih? Kategori di sini coba lihat 71,04. Nah, ini cukup efektif. Kita kembali ke interpretasi narasinya. Oke, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata engine score pada kelas eksperimen yang menggunakan TGT sebesar 0,7104, kategorinya tinggi, atau 71,04
0,04% yang termasuk kategori cukup efektif. Sementara itu rata-rata N-gain score pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah sebesar 0,3051. Nah ini nih, nih. Bagaimana kategorinya? Lihat kaidah lagi. 3, 0,305, 0, nah ini 0,3. Nah, lebih kan? 0,305 berarti kategori sedang. Nah, kemudian kita lihat sekalian nih. Bagaimana prosentasenya? 30,51%. Bagaimana kategorinya? 30,51% di bawah 40%, berarti tidak efektif gitu ya. Nah, sekarang kembali ke interpretasi lagi. Sedangkan gitu ya. Sementara itu rata-rata N-gain score pada kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah sebesar 0,3051 kategori sedang atau 30,51% kategori tidak efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Dengan demikian, model TGT lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar dibanding metode ceramah. Oleh karena itu, HI diterima, H0 ditolak, yakni terdapat perbedaan hasil belajar IPS antara siswa yang menggunakan metode TGT dengan metode ceramah berdasarkan analisis N-gain score. Demikian pembahasan di video kali ini, semoga dipahami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan konten-konten bermanfaat. Wassalam.